Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhirnya sampai di penghujung bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan pahala puasa kita selama Ramadan tahun ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersih dari perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang akhir Ramadan. Tentunya besoknya kita sudah disambut oleh bulan Syawal. Ramadan sudah meninggalkan kita. Tentunya kita berharap semoga kita bisa merayakan Idul Fitri dengan sebenar-benarnya Idul Fitri, yang mana artinya adalah kembali kepada fitrah suci atau kembali kepada setelan publik. Pemirsa yang berbahagia, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Tapi perlu kita ingat, yang dimaksudkan oleh Rasulullah seluruh dosa adalah minas shaghair, dosa yang kecil-kecil. Kalaupun dosa yang besar berkaitan dengan dosa hukukul adami, yang berkaitan dengan anak Adam, dosa istri kepada suaminya, dosa anak kepada orang tuanya, dosa seseorang dengan tetangganya, itu tidak akan diampuni dengan berlalunya bulan Ramadan. Tentunya dosa-dosa itu baru diampuni setelah yang bersangkutan meminta maaf. Anak meminta maaf kepada orang tua, istri meminta maaf kepada suaminya, dan begitu juga tetangga saling bermaaf-maafan sebagaimana yang kita lakukan sebelum Ramadan tiba. Kalau itu semua sudah dilakukan, tentunya tinggal satu dosa lagi yang tidak bisa dihapuskan oleh Ramadan, yaitu dosa-dosa besar, dosa berzina, dosa yang besar-besar lainnya seperti syirik dan lain sebagainya. Maka dosa-dosa itu baru diampuni oleh Allah dengan kita betul-betul bertobat. Taubatan nasuha, menangis dia di sepertiga malam, bercucuran air matanya, menyesal tidak akan mengulanginya lagi. Maka kalau sudah seperti itu, maka dosanya diampuni oleh Allah. Dan dia berpuasa di bulan Ramadan, tetapi yang kita sesalkan, banyak di antara kita berpuasa tetapi hanya mendapatkan haus dan lapar. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Kam min shaimin laisa min siyamihi illa ju'wal atas." Banyak orang yang berpuasa yang di dalam puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Pahala puasanya hilang. Kenapa hilang pahala puasanya? Karena di dalam berpuasa tidak menjaga lidah, tidak menjaga kata-kata, banyak kata-kata yang salah dan kotor sehingga ada bergunjing dan sebagainya. Maka bagaimana dengan hal itu? Tentunya juga tidak akan mendapatkan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Lalu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan Idul Fitri? Dan hal ini juga sudah diduga oleh Rasulullah SAW. Allah sudah tahu bahwa manusia, umat Nabi Muhammad tentunya akan bermasalah tentang hal ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war nafas. Rasulullah SAW mewajibkan kepada orang-orang yang beriman yang berpuasa untuk menunaikan zakat fitrah. Apa fungsi zakat fitrah? Zakat fitrah akan mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang keji, perkataan yang kotor, perkataan yang tidak membawa faedah selama berpuasa di bulan Ramadan. Kalau hal itu ditunaikan mulai dari sekarang sampai khatib naik mimbar nanti di hari raya Idul Fitri, maka dosanya
yang menghalangi pahala puasanya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada 1 Syawal nanti, tentunya dia sudah bersama dengan keluarganya menunaikan Idul Fitri ke masjid dalam keadaan kembali ke setelan publik. Mudah-mudahan kita semua yang berpuasa, kita semua yang beriman, terutama saya yang menyampaikan, benar-benar mendapatkan Idul Fitri kembali kepada suci, bagaikan kertas putih yang belum ada coretan apapun, bagaikan bayi yang baru lahir, bebas dari segala dosa. Sekian, saya mengucapkan taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.